Nah, jadi integral itu saya bagi jadi tiga kategori. Yang pertama integral langsung. Maksudnya integral langsung itu integral yang langsung sebaris, nggak usah basa-basi lagi. Gitu. Ada pertama integral x pangkat n. Kalau integral itu pangkatnya naik satu ya, dibagi pangkatnya. Kemudian ada integral ya mungkin ini saya kasih beberapa contoh aja ya. Integral dari btw ini catatannya n nggak boleh min satu ya. Soalnya kalau n-nya min satu kan jadi per nol. Nah, kalau n-nya min satu ini kan jadinya seper x ya. Jadinya seper x. Apa integral seper x itu? Ln ya. Ln lebih umum mutlak x ya. Ln mutlak x. Terus juga kita punya integral e pangkat x. Integral e pangkat x ya e pangkat x gitu kan. Jadi kita punya beberapa integral trigonometri. Integral cos x. Integral cos apa? Sin ya. Bukan min sin. Kalau min sin itu turunannya. Ini integral anti turunan, beda sama turunan. Gitu ya. Jadi integral langsung itu yang langsung satu baris gitu ya. Oke. Nah, kalau nggak bisa langsung sebaris, kemungkinan kita coba yang namanya substitusi. Substitusi. Nah, maksudnya substitusi itu gimana? Ya, dari namanya substitusi, mengganti. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk integral kayak gitu, misalkan kita punya integral f x dikali u aksen x dx. Nah, jadi idenya adalah kita namanya substitusi. Di sini kita misalkan ya u sama dengan, atau kita bisa cari u-nya. Pokoknya cari u atau pilih u entah dimanapun posisinya, sehingga ada u aksennya juga di situ. Ya, ya ada u aksennya, nggak lebih, nggak kurang. Pas u aksen gitu, nggak ada sisanya gitu. Artinya, kenapa kita harus buat seperti ini supaya supaya bisa disubstitusi, of course. Maksudnya bisa diganti jadi u. UX-nya jadi apa? UX-nya jadi u kan ya? UX-nya jadi u. Terus u aksen x dx itu apa? U aksen x dx itu apa? U aksen x dx itu adalah ya u aksen x dx itu. U aksen itu apa sih? Dalam notasi d, du per dx kan ya? Du per dx. Kali dx kan? Berarti du dong. Karena dx-nya dicoret ya. Sehingga nanti integral kita adalah fu du. Harapannya fu ini ada di integral langsung. Gitu. Oke, langsung saya. Iya, jadi kita pengen menurunkan kasta ya. Ini kasta satu, ini kasta dua ya. Jadi kalau kasih contoh, misalkan kita punya eh, integral e pangkat x kuadrat plus 2x kali x plus satu dx gitu misalkan. Ya. Jadi sekali lagi pilih u supaya ada u aksen. Entah u aksen atau kelipatannya ya. Karena kan masalah kelipatannya bisa dikeluarin, ngerti kan? Ya. Jadi kalau misalkan u-nya x kuadrat, pastikan ada x-nya. Ya, mau 2x kek, mau 3x kek, nggak ngefek kan ya. Kalau misalkan ini u-nya e pangkat x, ini juga harus e pangkat x. Kalau misalkan u-nya ln x, ini u aksennya seper x kan. Kalau u-nya ln x, u aksennya seper x. Nah, ini kayak gitu. Ya. Jadi kalau ini kita substitusi, kira-kira substitusi apa? Ya, sebenarnya coba-coba sih. Kalau kita pakai e pangkat, mungkin nggak u-nya e pangkat? Nggak mungkin, karena kalau e pangkat turunannya ada e pangkat kan. Ini kan bukan e pangkat. Kalau x plus satu turunannya satu. Ini bukan satu, bukan kelipatan dari satu. Tapi justru substitusi x kuadrat plus dua x. Kenapa coba? Du-nya apa du-nya? Du per dx-nya apa? Du per dx-nya 2x plus 2, ya kan? 2x plus 2 dx.
Sehingga integral kita akan menjadi, kita ganti dong, jadi U semua. X kuadrat 2 tambah 2X adalah U kan. Jadi E pangkat U. Gitu kan. X plus 1 dx itu apa? Ternyata X plus 1 dx itu adalah DU per 2. Ya kan? X plus 1 dx itu DU per 2. Setuju nggak? Itu nggak setuju nggak? Kan tinggal dibagi 2. Ya. Artinya semuanya berubah jadi U kan ya. DU per 2. Nah, integral E pangkat, ya setengah bisa ke depan kan ya. Setengah ke depan, E pangkat U DU apa? Ya E pangkat U. Gitu. Jangan lupa dibalikin U-nya. Karena kan integral kita dalam X. Dengan E pangkat X kuadrat tambah 2X. Ada pertanyaan? Itu. Ya. Atau kalau misalkan, kasih contoh misalkan, coba misalkan integral eh, ln X per, atau ya, sorry, ln X kuadrat per X dx. Nah, ini juga substitusi. Kira-kira substitusi apa? Kalau nih, substitusi, ini substitusi apa kira-kira bisa tebak? Coba-coba. Misalkan X mungkin nggak? Kalau substitusi X berarti kan urutan X satu. Ini bukan satu. Ya, kalau seper X pun nggak mungkin. Nah, yang kemungkinan itu ln X. Kenapa ln X? Karena DU-nya, DU per dx-nya adalah sektor X. dx. Ubah semua jadi U. Seper X dx kan ada di sini. Nah, itulah alasannya kenapa. Seper X dx ada di sini kan? Seper X dx ada di sini. Oke. Abaikan dulu nanti ya. Ini dulu. Ln X itu apa? U kan? U kuadrat seper X dx itu apa? D. Nah, ini adalah U, ya X pangkat N kan? Berarti U pangkat 3 per 3 tambah D. U-nya apa? U-nya ln X. Nah, jadi kayak gitu. Ya, itu kasta kedua. Nah, kasta ketiga, kalau nggak bisa substitusi, alias kamu udah coba nih berbagai macam U nih, tapi gagal terus. Nah, baru coba parsial. Nah, integral parsial mungkin bisa nanti nonton juga eh, di pembahasan UP 2023 ya, lebih jelasnya. Ya, lebih jelasnya bisa lihat di pembahasan UP yang tahun lalu ada. Soalnya soal nomor satunya itu integral parsial ya. Itu kayak kita. Nah, kalau sekarang nggak cuma U doang, tapi ada V-nya. Jadi sebenarnya integral parsial itu integral substitusi, tapi substitusi ganda karena dia ada V-nya juga. Gitu. Jadi integral UdV gitu. Bentuknya harus integral UdV sama dengan UV min integral V D itu. Artinya kita pilih U, sisanya jadi dV. Ya, sisanya dV. Lalu nanti kita cari, kita harus tentukan, ya udah dapat U sama dV. Coba di sisi kanan kita perlu apa? Dari U kita perlu DU. Dari U kita perlu DU, dari dV kita perlu V. Nah, gitu ya. Di mana DU itu adalah, ya DU itu ya kayak tadi juga sih, DU per dx dx. Artinya diturunin. Ah iya betul. Memilih U-nya ada caranya gitu. Biar mempersingkat. Gitu. Jadi U-nya kita bisa mana sih? Oh iya, iya. Iya tak? Iya tak? Emang iya tak? Justru U-nya ditanya. Oh iya, iya benar. Iya. Kecuali nggak tahu soal. Tapi emang emang harusnya seperti itu juga sih. Ya. Iya, dan ini juga memakai konsep itu. Tetap. Kan logaritma nomor satu. Habis itu aljabar.
logaritma inverse ya. Terus baru aljabar. Ya, sisanya itu yang terakhir. Benar. Ya, gitu ya. Jadi untuk memilih punya, mungkin keywordnya apa? Keywordnya adalah ya liate atau ilate atau liate. Cuma saya benci sama nama ini sih, teman. Ya udahlah karena pepet. Ya, jadi L sama I itu setara ya. T sama E juga setara. L itu logaritma, itu inverse. A itu aljabar. Aljabar itu kayak X pangkat. T itu trigono, E itu eksponen. Gitu. Artinya sekarang kamu bisa menjawab soal yang tadi. Bisa nggak nih berpikir? Five short making controls. Nah, jadi bisa dong menjawab yang ini. Ah, coba lihat. Kelihatan banget substitusi apa ini. Substitusi sin. Kenapa substitusi sin? Karena turunan sin adalah cos. Ya, jadi substitusi U sama dengan sin. Karena turunan sin adalah cos. Tapi gini ya, khusus untuk integral tentu, kita sebut aja UX-nya. Nggak cuma fungsinya doang yang berubah, tapi batasnya juga harus berubah ya. Sekali lagi ya, nggak cuma fungsinya aja yang berubah, tapi fungsinya juga harus berubah. Ya, jadi f X. Artinya kita perlu, ini kan X-nya 0 kan? Kalau X-nya 0, U-nya berapa? Itu, si 0 lah. 0 kan? Terus sama U pi per 2. Iya, wajib. Ya, wajib berubah. Ya, namanya substitusi, semuanya disubstitusi. Termasuk batas-batasnya juga. Ya, oke? Pastiin pi per 2 berapa satu. Sehingga nanti integral kita, sebutlah ini I gitu ya. Integral kita akan menjadi, ya berubah batasnya ya. Berubah. 0 jadi 0, pi per 2 jadi 1 ya. Oke? Karena substitusi, ganti. Karena ini tuh yang ini tuh X, yang ini tuh X. Ingat ini tuh X, kita pengennya dalam U. Beda dong ya. Gitu. Terus sin X itu apa? U kan? U kuadrat cos X dia sama D. Nah, ini kayak tadi gampang ya. U pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1. Kalau masukin 0 kan jadi 0 semua ya. Seper 3. Ada pertanyaan? Jadi gampang kan sebenarnya ini. Lebih gampang dari turunan parsial malah ya kan? Kalau turunan parsial kan sedikit ribet karena cari turunan, cari integral gitu kan. Oh, integral U kuadrat, masa lupa? Iya. Iya dong, ingat-ingat. Baru saya kasih tahu X pangkat N. Jangan jangan bingung sama huruf ya. Huruf tuh kalau diganti nggak masalah ya. Gitu. Ya. Kalau tentu ada batas sih. Ya. Ini cuma istilah nama, ada bahasa, definisi. Ya kalau kamu nggak tahu bahasa, definisi, kita nggak bisa komunikasi ya. Gunanya buat komunikasi ya. Kalau lupa bahasanya atau istilahnya, definisinya, ya buka lagi kamusnya. Kan kamus kan, buka bukunya. Kan. Nah, nomor 2 juga sama. Nomor 2 ini teknik integrasi juga nih. Nah, ini teknik integrasi yang mana kira-kira? Langsung aja. Ini teknik integrasi yang eh, pecahan parsial. Ya, pecahan parsial. Maksudnya gini, kita lakukan pecahan parsial. Oke, langsung pecahan parsial. Maksudnya gini, si fungsinya ini, si fungsinya ini, X, X plus 3, itu kita tulis ulang menjadi apa ya, pecahan parsial. Maksudnya dekomposisi pecahan parsial. Jadi kita komposisi ulang, terus pecahannya kayak di, namanya parsial kan dibagi-bagi ya. Jadi kayak ada per X sama per X plus 3. Nah, gitu. Pasti bisa dijadikan seperti ini. Karena mengintegralkan ini lebih gampang. Ya, ini kan kalau integral ini kan lebih. Iya kan? Integral seper X kan tadi. Ya kan?
Nah, lebih gampang kan daripada integral yang sebelah kiri. Nah, gimana tuh? Nah, tugas kita adalah menentukan A dan B-nya. Bagaimana cara kita menentukan A dan B-nya? Kalau saya pribadi, kita nggak peduli sama penyebut kan, kita peduli sama pembilang. Artinya kita kalikan, kita hilangkan aja penyebutnya. Kita kalikan X plus 3, boleh dong. Kalau dikaliin ini jadi berapa? Ini jadi coret-coret jadi satu kan. Berarti 4X plus 6 gitu kan. Terus ini X plus 3 bagi X-nya dicoret. Jadi AX plus 3 ya. Tambah B, X plus 3 bagi X plus 3, sisa X, berarti BX. Setuju? Aman ya? Kalau bingung langsung potong aja ya, biar cepat. Uh, terus kita cara nentuin AB-nya gimana? Kalau saya pribadi, saya masukin aja X yang sesuai. Jadi saya masukkan X-nya untuk X. Misalkan saya menghilangkan B dulu. X-nya 0 kan? Kalau menghilangkan B. Kalau X-nya 0, berarti dapat berapa? 4 kali 0, 0 tambah 6, 6. 6 per A kali 3, 0 tambah 3, 3. Yang ini 0 kan? Dapat A dong berarti. Bagus ya. Lalu, untuk menghina. Sekarang mau dapetin B, berarti hilangin A. Berarti X-nya berapa sih? Min 3 kan? X-nya min 3. X-nya min 3 berarti 4 kali min 3, min 12. Tambah 6, min 6. Sama dengan, ya ini jadi 0 kan? A kali 0, 0. Biarin aja. B kali min 3. Dapat gak B-nya? Dapat. B-nya 2. Oke? Jadi, kesimpulannya 4. Kita langsung aja. Jadi kesimpulannya integral 4X plus 6 per X, X plus 3 dx itu sama dengan integral ini, integral 2 per X, terus B-nya 2 juga, ditambah 2 per X plus 3 dx. Dan ini sangat-sangat mudah sekali. Duanya keluarin aja. 2 ln mutlak X tambah 2 ln mutlak X plus 3 tambah C. Ada pertanyaan? Ya, iya. Dikurangi 1 poin. Ya, sayang ya. Yang gue pesan murah. Kalau integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena C-nya tak tentu. Gitu ya. Oke? Seperti itu. Nomor 3. Lah ini mah. Apa kalau ngerjain limit gimana? Kira-kira nih limit bentuk tak tentu atau tentu? Bentuk tak tentu atau bentuk tentu atau tak tentu? Ini limit ini bentuk tentu atau tak tentu? Kalau tentu kenapa? Kalau tak tentu kenapa? Silakan. Tentu atau tak tentu? Saya coret salah satu. Tentu atau tak tentu? Serius. Jawabannya bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Maksudnya gini, bentuk tak tentu itu, ya bentuk tak tentu itu ada 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 kali tahingga, tahingga kurang tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, 1 pangkat tahingga. Nah ini bentuk-bentuk tak tentu. Dan kalau bentuknya seperti ini, nanti kita kerjakan pakai aturan apa namanya? Kalau bentuknya 0 per 0 sama tahingga, kita kerjakan dengan aturan aturan apa?
L'Hopital. Kita nggak tahu. Ya ini istilah. Harus tahu dong. Kayak kita kayak ya kayak bahasa gitu, bahasa Indonesia gitu. Kan kita komunikasi bahasa bahasa Indonesia. Ini meja. Kamu tahu arti dari meja kan? Sehingga kita bisa ngobrol kan. Ya kalau gimana kalau kita komunikasi di sini kalau nggak ngerti? Ya, kalau kita, ya. Jadi diingat, dibuka lagi bukunya ya. Seperti itu. Apa bunyi dari aturan L'Hopital? Apa bunyi dari aturan L'Hopital? Harus ngapain? Ini kan, ini kenapa bentuk tak tentu? Karena bentuknya 0 per 0 kan? Masukin aja 0 ke sini. Ini 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 per 0 kan? Setelah itu diapain? Kalau tahu ini 0 per 0, kalau tahu ini 0 per 0, harus diapain? Kalau tahu ini diganti bentuknya. Ini ya, aturan L'Hopital bunyinya gini nih. Kalau kita punya misalkan limit fx, anggap aja fx ini pembilang gitu ya. Limit fx dan pembilang sama penyebutnya misalkan menuju 0 ya, maksudnya 0 per 0 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Oke. Maka ya jika ini maka limit x menuju a dari fx per gx ya kan 0 per 0 kan berarti sama dengan turunkan pembilang turunkan penyebut ya nggak ingat nggak lo kita sesimpel itu setuju nggak harus setuju ya iya tinggal turunkan pembilang bagi turunkan penyebut kalau bentuknya 0 per 0 atau bisa juga tahingga per tahingga ya ya mungkin biar praktis aja lah ya itu oke 0 per 0 tahingga per tahingga jadi tinggal turunkan pembilang bagi turunkan penyebut turunan pembilang bagi turunan penyebut jangan pakai aturan pembagian ya turunan pembilang turunan penyebut aja ya kan aturan pembagian itu kan beda kuaksen femin kopeasen beda-beda bukan bukan gitu ya ini simple ini lebih simple ya lebih simple berarti kan tinggal turunkan pembilang aja nah biasakan kalau ada proses L'Hopital itu kasih simbol L ya L itu untuk L'Hopital gitu ya proses L'Hopital. Untuk karena kan menghitung limit itu sebenarnya susah kan kalau nggak ada L'Hopital iya memang iya lebih susah kalau nggak ada L'Hopital turunan sin X apa cos X min turunan X 1 per 2X nah kamu cek lagi setiap setelah kamu lakukan proses ini kamu cek lagi coba masukin siapa tahu tentu tentu itu maksudnya udah ada nilainya siapa tahu tentu masukin coba cos 0 berapa satu satu kurang satu 0 oh masih 0 per 0 masih 0 per 0 nih L'Hopital lagi ya nggak apa-apa kalau pita lagi enak kan tinggal turunin turunan mah paling gampang kan daripada integral integral kan sedikit susah kalau turunan gampang banget turunan cos min sin turunan 2x 2 L'Hopital lagi nggak jangan ketagihan L'Hopital ya karena ini bentuknya sudah bentuk yang tentu sin 0 apa 0 0 per 2 0. Ada pertanyaan jadi gampang kan tinggal L'Hopital tuh turunkan pembilang turunkan penyebut lanjut McLaurin apa yang kamu tahu tentang McLaurin lah ya benar nah, kenapa waduh sayang banget sebenarnya eh, ya tinggal pakai rumus sebenarnya ya ya mungkin ada orang yang tipenya menghafal gitu ya aduh bodo amat lah ngafalin aja lah tapi nggak penting datang dari mana yang penting hafal gitu itu kurang baik ya karena cepat lupa kalau sekedar hafal doang ya saya mah yang penting hafal dah bodo amat nanti
bodo amat datang dari mana, tapi tiba-tiba ngeblank, lupa, bahaya kan? Gak apa-apa, kalau lupa, oke, saya ingetin. Oke, jadi Mak Laurin, mungkin gini deh, kita mulai dari eh, ada istilahnya apa tuh udah kucing. Ada Deret Taylor sama McLaurin sebenarnya keduanya sama. Deret Taylor sama McLaurin sebenarnya keduanya sama. Bedanya apa? Ya kalau saya pribadi saya lebih senang Deret Taylor. Bukan bukan begitu. Saya lebih suka Deret Taylor karena gini. Deret Taylor itu bentuknya kayak gini. Jadi kita punya deret pangkat ya. Kita punya deret pangkat ya. Jadi deret pangkat tuh kayak polinom gitu loh. Kayak ada X pangkat gitu loh, ada X pangkatnya gitu ya. Ada X pangkatnya, terus nanti ada koefisien, ada koefisien, ada koefisien sama pangkatnya. Nah, tapi kita buat bentuk umum ya X min A pangkat N. Jadi kayak misalkan 2X pangkat 3 gitu. Duanya itu jadi CN ceritanya. Ya, duanya itu jadi CN. 2X pangkat 3. Nah, itu ya kayak gitu ya. Jadi ada koefisien, ada pangkat gitu ya. Ada koefisien, ada pangkat. Eh, Kenapa mulai dari nol? Biar ada konstantanya ya. Kan dari konstanta dulu. Nah, ini kan bakal konvergen ke suatu nilai kan ya. Kalau misalkan X-nya sesuatu gitu ya. Jadi misalkan ya ini hasilnya fx ya. Maksudnya kita tuh bisa menyatakan fungsi sebagai deret. Atau deret itu konvergen ke suatu fungsi. Nah, sedangkan deret Maclaurin itu adalah deret Taylor yang A-nya 0. Gitu. Makanya saya lebih senang deret Taylor, karena deret Taylor lebih general. Gitu. Nanti di deret Taylor bakal dikasih tahu A-nya berapa. Tapi kalau Maclaurin nggak dikasih tahu A-nya. Karena udah pasti A-nya 0. Oke? Jadi ya deret Taylor sama Maclaurin sama. Cuma beda A-nya aja. Yang ini A-nya bebas gitu ya. Bahkan Derek McLaurin mau dibilang dari Taylor pun nggak marah dia. Tapi Derek McLaurin dibilang Taylor dia marah karena bentar, bentar. Kalau dari Taylor dibilang McLaurin dia marah. Orang saya kan bisa slide nol gitu kan. Nah jadi kalau misalkan A-nya nol, berarti kan X min A-nya jadi berapa? X min nol X kan? Begitu. Oke, coba di-expand. Dijadikan penjumlahan ya. Kan sigma ini penjumlahan ya. Coba jadiin penjumlahan. Masukin nol. Berarti kan C nol ya. C nol X min A pangkat nol. Apapun dipangkatkan nol, hasilnya 1. Terus masukin 1. C1 X min A pangkat 1. Ya kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Tambah C2 X min A pangkat 2. X min A pangkat 2. Dan seterusnya ya. Karena deret. Sampai tahun nggak. Gitu. Ya. Sedangkan Maclaurin, ya berarti A-nya 0 aja kan ya. Atau ya dari formula ini C0 tambah C1X tambah C2X tambah bla 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 gitu ya. Oke, seperti itu. Masalah kita apa coba di sini? Informasi apa yang belum kita ketahui? Kalau A pasti dikasih tahu kan? Kalau A dikasih tahu nih, kalau ini udah otomatis. CN-nya, kita memerlukan CN-nya. Bagaimana mengetahui CN-nya? Nah, ternyata CN-nya itu adalah, jadi yang perlu kamu ingat itu CN-nya aja sebenarnya. Sisanya ngalir. CN-nya apa? Ternyata CN-nya itu adalah turunan ke N. Ya, ini notasi dari turunan ke N. Kenapa pakai kayak gini? Misalkan turunan pakai aksen. Kalau kita tulis aksen atau misalkan turunan ke 1000, tulis aksen 1000. Nggak bisa ya. Ya, nggak bisa kita menuliskan 1000 aksen ya di sini. Jadi pangkat dalam kurung N ya. Kalau misalkan dia lebih dari 3 ya. Kalau turunan keempat, udahlah dalam kurung 4. Tapi kalau turunan pertama boleh pakai aksen, turunan kedua boleh pakai double aksen ya. Tapi kalau udah banyak pakai pangkat dalam kurung N. Itu adalah turunan ke N. Turunan ke N di X sama dengan A.
ya di A ya, kita masukin X-nya A per N faktorial. Sekali lagi, turunan ke N dibagi N faktorial. Turunan ke N dibagi N faktorial. Oke? Seperti itu. Turunan ke N dibagi N faktorial. Tapi tahu nggak kenapa bisa begini? Atau kamu bisa nggak menghafal ini? Sebenarnya bisa kan ya? Gampang kan? Tapi kalau lupa gimana ya? Kalau lupa sebenarnya, ya saya coba turunin ya. Kalau lupa sebenarnya kita lihat aja sih, apa sih yang diperlukan di CN? Apa yang diperlukan di CN? Turunan ke N kan sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk mencari rumus ini, membuktikan ini, kita cari aja. Kita turunkan aja fx-nya beberapa kali. Turunkan fx beberapa kali, lalu masukkan A. Turunkan fx beberapa kali, lalu masukkan A. Jadinya gimana? Coba deh. Sekarang kita turunkan ya. Turunkan yang ini aja ya, yang udah di-expand ya. Nah, jadi saya tulis dulu. Jadi kita punya fx sama dengan itu. Oke, kita punya fx sama dengan ini. Mungkin saya tulis sedikit lebih banyak ya untuk alasan. Maksudnya biar kita bisa ngeliatin polanya gitu ya. Biar polanya kelihatan. Oke? Biar polanya kelihatan. Jadi saya C3 X min A pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Cek sampai 4 aja kali ya. Lihat nanti deh. Ini nggak apa-apa deh. Nah, sekarang turunkan. Turunan pertamanya apa? F absen X. Ayo, F absen X-nya apa? F absen X-nya adalah turunan C0 kan konstanta ya. Konstanta itu turunannya 0 kan? Biarin. Ini apa? X min A turunannya apa? Satu kan ya? Satu kan turunannya? Satu. Turunan yang ini? Turunan yang itu? Dua ke depan kan ya? Dua C2 namanya turunan pangkatnya turun. X min A pangkat 2 kurang satu, satu. Pangkat satu nggak usah ditulis. Tambah 3 C3 X min A pangkat 2. Tambah 4 C4 X min A pangkat 3. Dan seterusnya. Lagi, aduh saya belum ngeliatin polanya nih. Kalau F double aksen X, ini jadi 0 kan? Yang ini 2C2. Oh, 3 kali 2, 6. 6 C3 X min A pangkat 1. Ya, you know lah ya, pangkatnya turun ini semua. Terus ini 3 kali 4, 12. 12 C4 X min A pangkat 3 kurang 1, 2. Dan seterusnya. Terus F triple aksen. F triple aksennya apa? Ini G0 kan? Berarti ini 6C3. 6C3. Terus yang ini jadi 12 kali 2, 24 ya. C4 X min A pangkat 1. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini aja aturan keempat. Karena aksennya udah banyak, ya udahlah. Saya tulis begini ya. Berarti ini 24C4 aja. Lalu kita masukin X sama dengan A. Coba, kenapa kita masukin X sama dengan A? Biar X sama dengan A, berarti A kurang A, 0. Jadi ini hilang nih. Seret, 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 seret. Tinggal yang paling depan ini konstantanya. Begitu. Jadi, apa FA-nya di sini? FA-nya adalah C0. F aksen A-nya adalah C1. F double aksen A-nya 2C2. F triple aksen A-nya 6C3. Terus turunan keempat di A-nya adalah 24C4. Ya, karena ini kan ada X min A pangkat 1 dan seterusnya.
Nah, coba lihat polanya. Apa yang kamu bisa lihat dari pola turunan ke N ini? Ya, C0, C1, turunan ke 1, C2, turunan ke 2, C3, turunan ke 3, C4, turunan ke 4. Artinya kalau turunan ke N, ada CN-nya, 1. Gitu. Ada CN-nya. Tapi yang depannya apa polanya? Pola depannya apa? Ternyata 24 ini 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 ini adalah 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Yang ini 2 faktorial. Dan seterusnya lah ya, kelihatan polanya ya. Kenapa bisa muncul faktorial coba? Karena ini, misalkan kita fokus ke yang pekan 4. Kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Makanya faktorial. Ya, makanya muncul faktorial. Nah, mungkin sedikit informasi. Mungkin kalau ditanya 0 faktorial berapa, Kak? 0 faktorial itu sebenarnya 1 ya. 0 faktorial, 1 faktorial itu 1. Terus kalau turunan ke 0 maknanya apa? Turunan ke 0 maknanya apa? Turunan ke 0 maknanya kan nggak diturunin ya. Berarti fungsi itu sendiri ya. Oke? Ya, seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Sehingga kita dapatkan Cn sama dengan, ya udah, turunan ke N dibagi N faktor. Iya, jadi kamu bisa mengingat bahwa, oh diturunin nih ya, berarti pangkatnya ke depan dan berkurang kan. Makanya ke depan dan berkurang, makanya ada faktorial. Jadi kalau amit-amit lupa, ya coba diturunin aja kayak gini. Dan emang di proses penghitungan deret Taylor pun emang memerlukan ini sebenarnya. Ya emang iya kan? Nah emang iya kan? Gitu. Jadi membuktikan, ya lagi juga di buktinya ini, itu juga yang dipakai caranya. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, turunan ke N dibagi N faktor real. Ya maksudnya, kalau lupa, ya mungkin lupa, ya mungkin bisa turun dari sini. Cuman kan agak repot sedikit. Cuman lebih baik diingat lah ya. Tapi kalau amit-amit lupa, ya mungkin ingat pesan saya gitu. Hmm. Dan memang memerlukan ini kan ya. Dan memang memerlukan ini. Begitu. Turunan ke N, bagi N faktorial. Oke? Jadi, nah kalau terkait sama polinom, oh gini, kalau polinom sama deret bedanya apa? Ya bedanya kalau deret itu sampai tangga. Kalau polinom itu sampai berhingga, berhenti. Gitu, ada berhentinya. Maksudnya begini. Atau sekalian inget-inget deh, coba. Tadi gimana deret Taylor? Fx sama dengan, dalam bentuk sigma dulu deh. Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari koefisiennya sama x pangkatnya ya. Langsung aja ya. Ya di mana Cn-nya adalah, sorry, di mana Cn-nya adalah, apa Cn-nya tadi? Betul, turunan ke n di A ya, bagi n faktorial. Turunan ke n bagi n faktorial. Tapi saya mau di-expand dan bentuknya ini. Coba. Dari C0, turunan ke 0, berarti kan nggak diturunin ya. FA berarti ya. 0 faktorial 1 kan? Berarti F0 bagi sorry. hanya A aja ya. Hanya aja. Berarti FA dibagi 0 faktorial. FA bagi 0 faktorial. Atau FA aja kan nih. FA X min A pangkat 0 ya. Pangkat 0 1 kan. Terus sekarang C1 turunan pertama kan. Turunan pertama dibagi 1 faktorial. 1 faktorial kan 1. Bisa diabaikan. Jadi turunan pertama F A. Tapi jangan lupa X min A pangkat satunya ya. X min A pangkat satunya. Tambah, nah kalau turunan kedua mungkin udah kelihatan ya. Turunan kedua bagi 2 faktorial. Turunan kedua dibagi 2 faktorial dari X min A pangkat 2. Gitu. Oke, dan seterusnya. Itu ya. Nah, maksudnya kalau misalkan kita, kalau untuk polinom, berarti dia berhenti sampai N. Jadi kayak ditambah
Ya ini saya ganti aja jadi N ya. Nah, sampai N itu ya, sampai N. Gitu aja sih sampai N. Ya kan kelihatan udah kelihatan polanya kan ya. Nah, kalau sampai N doang, ini yang kita sebut sebagai polinom Taylor. Kalau sampai T enggak, deret. Tapi kalau sampai N doang, namanya polinom. Polinom Taylor, lebih lengkap lagi, orde N. Orde N. Notasinya P, N, X. Pasti. Karena berhenti. Ini cuma istilah berhenti sampai N. Artinya kamu hanya cukup cari sampai N aja, sampai turunan ke N aja, nggak usah sampai T enggak. Ya, nanti bakal dikasih tahu N-nya berapa. Kalau N-nya 2, cari sampai turunan kedua. N-nya 3, cari sampai turunan ketiga. Jadi kayak gitu. Tapi kan sebenarnya ini nggak sama ya. Nggak sama dengan fx kan. Kan harus sampai tahi nggak? Nah, nanti kita lanjutin lagi. Ada sisanya gitu kan ya. Ada sisanya. Tapi pokoknya kalau sampai N doang, itu namanya polinom. Gitu. Dan nanti faktanya, ya fx sama pnx sama nggak? Beda ya. Kan kalau fx harus sampai tahi nggak? Sedangkan pnx nggak sampai tahi nggak ya. Tapi kan lumayan deket kan ya. Karena emang lumayan mirip. Jadi coba kita nggak bisa sama, kita nggak bisa sama. Fx itu nggak bisa sama dengan pnx, tapi bisa dihampiri, hampir sama gitu ya. Begitu. Oke, nanti ada sisanya, nah, sisanya RNX, tapi tidak terlalu penting ya. Kayak itu lebih susah soalnya ya. Jadi kayaknya nggak cocok dikeluarin di soal UP. Seperti itu. Sekarang kita bisa jawab ini. Artinya kita perlu cari, kita perlu cari apa? Kita perlu cari sampai turunan kedua. Terus ingat Maclaurin. Maclaurin itu A-nya 0. Oke? Oke, ya udah cari aja. Aduh, bentar. Lebih enak turunan pertama aja udah pakai aturan perkalian ya. Sebenarnya bebas sih ya. Eh, ya sebenarnya ada beberapa cara pengerjaan. Kebetulan ini cuma order 2, jadi nggak terlalu susah lah menurunkannya. Tapi kalau misalkan order 3, saya sih nggak langsung nurunin ya. Nggak langsung nurunin. Tapi nggak apa-apa, kita coba turunin dulu sampai ke turunan kedua. Dan kita masukin A-nya 0 ya. Berarti kita perlu apa aja? Ingat, sampai turunan kedua ya. Di 0. Berarti kita perlu F0, F aksen 0, sama F double aksen 0 ya. Karena A-nya 0. F0 dulu. Nah, kalau saya pribadi, nulis F0 itu kayak gini. Kalau F0 itu kan kita kayak mencari Fx, ya kan? Mencari Fx, lalu masukkan X-nya 0 kan ya? Kan kayak gitu. 0, 0 tambah 1, 1, cos 0, 1. Berarti 1 ya? Gitu kan. Nah, terus F aksen 0. F aksen 0 juga sama. F aksen 0 juga sama. Saya coba turunin dulu. Pakai aturan perkalian ya. Gimana aturan perkalian? Turunan dari UV apa? U aksen V tambah UV aksen. Ya. Jadi U aksen V, oke, tambah U V aksen. Turunan kos apa? Min sin ya. Begitu. Di X sama dengan 0. Sin 0, 0 ya. Kita abaikan ini, jadi cos 0, 1. 1 juga ya, sini ya. Oke. Terus, ya, untung nggak terlalu susah ya. Nanti kalau susah, nanti kita lihat. Tapi soal UP nggak mungkin susah itu sih, jadi santai aja. Nah, F double aksen 0, berarti kan kita cari dulu turunan kedua aja. Berarti turunan ini, sekali lagi. Turunan cos apa? Min sin. Oke. Dan kita fokus ke sini pakai aturan perkalian ya. Mungkin minusnya bisa ke depan aja ya. Minus. Nah, yang ini kita pakai aturan perkalian. Oke. U aksen P, ingat minusnya udah saya ke depanin. U aksen P plus U
P aksen, turunan sin apa? Cos ya. Cos. Ingat minusnya udah saya kedepanin ya. Ketika X sama dengan 0. Oh ini masukin aja. Yang punya sin pasti 0 ya. 0, 0, 0 tambah 1, 1. Eh, ya 0 tambah 1, 1. Nah, 1 kali 1, 1 ya. Berarti 1 ya. Bukan, bukan, bukan. Minus 1. Hati-hati ya. Sorry. Minus 1 ya. Ini jebakan ya. Sepele tapi fatal ke bawah. Tapi salah hitung tuh wajar ya. Tapi jangan dimaklumi juga. Saya gitu. 7 min 1, tadi saya hampir salah hitung loh. Soalnya ini kan minus ya. Ya udah. Jadi polinom Taylor atau Maclaurin order 2-nya apa? P2X aja kita sebut ya. Jadi Taylor sama Maclaurin sama aja ya. P2X sama dengan langsung aja ke rumusnya. Tadi gimana rumusnya? Turunan ke N bagi N faktorial. Kita mulai dari 0. Turunan ke 0 kan belum diturunin kan? Belum diturunin, A-nya 0 kan? 0 faktorial 1. Terus X pangkat 0. Oke, biarin. Terus tambah F aksen 0. X min 0, X pangkat 1. Gitu kan? Tambah, nah ini udah kelihatan ya, F double aksen 0, turunan kedua bagi 2 faktorial. X pangkat 2. Ya. Turunan ke N bagi N faktorial. Berarti sama dengan, langsung masukin aja kan, 1 tambah 1 X, ya kalau 1 X, ditambah min 1 per 2 X. Nah, jadi sama dengan 1 tambah X kurang setengah X kuadrat. Ini jawabannya. Ada pertanyaan? Intinya apa? Harus tahu deret Maclaurin, mau nggak mau. Kalau nggak tahu, bubar gitu kan, sayang ya. Oke, jadi intinya harus tahu deret Maclaurin. Intinya turunan ke N bagi N faktorial. Dikali X min A pangkat N. Ya, Taylor ya. Kalau Maclaurin A-nya 0. Gitu. Sekalian yang di 2023 juga ada nih. Mana 2023? Tapi sekarang ada hampirannya. Ini pun sama. Ya, sama kan? Tinggal, nah, order 2 juga kan ya? Emang kalau untuk UT yang bagus ya, maksudnya masih baik gitu ya. Cuma sampai turunan kedua ya. Kalau di UTS kemarin kan mungkin ada yang sampai 3 kan ya. Ya, kalau lebih dari 2, ya turunin lah. Order. Sampai turunan ketiga berarti lebih banyak. Ya, emang sih bilang gitu. Nggak langsung diturunin gimana maksudnya? Oh, kalau fungsinya susah ya. Iya, kalau fungsi susah emang misalkan dia order keempat, tapi fungsinya kayak gini. Kamu mau nurunin ini 4 kali, makin banyak kan perkaliannya, setuju nggak? Pertanyaan yang bagus sih, dijawab nggak ya? Tapi nggak apa-apa lah. Misalkan diganti ya, diganti menjadi 4.1 misalkan. Tentukan, tapi pertanyaan yang bagus sih, pertanyaan yang bagus. Bahkan kalau turunan ketiga pun saya akan menghindari ini karena capek ngitungnya kan. Ya. Jadi tentukan polinom Maclaurin orde empatnya gitu ya. Empat aja lah ya. Pasti susah, yakin. Akan males kan nurunin 4 kali. Nah, habisin waktu juga kan. Hitungnya agak lama. Walaupun bisa. Walaupun bisa. Jangan 4 ya, 5 aja deh biar menantang. Gimana coba? Nah, kalau soalnya kayak gini, saya akan hitung masing-masing Maclaurin. Kalau X plus 1 kan udah polinom ya. Biarin aja. Tinggal cos X aja kan. Ya nggak? Tinggal cos X aja. Nah, itu sebenarnya. Tinggal cos X-nya aja. Jadi kita simpelnya cukup cari polinom Maclaurin dari cos X. Ya. Jadi kalau untuk soal kayak gini, saya pisahin X plus 1 sama cos X. X plus 1 itu kan udah polinom. Tinggal cos X aja.
Gitu. Kalau sampai order 5, berarti sampai pangkat 5 aja ya. Sampai pangkat 5. Oke? Sampai pangkat 5. Tapi sini kan udah ada pangkat 1. Berarti kita perlu cari sampai pangkat 4 aja. Jadi kita cukup cari, kita jujur cari dulu, cari polinom Maclaurin order 4 atau polinom Maclaurin dari cos X. Gitu aja. Kita sebut aja GX lah ya. Dari cos X. Order 4 aja. Karena kan nanti dikali cap X. Dan ini kan lebih gampang diturunin daripada yang ini. Iya kan? Jadi kayak gitu. Jadi biasa sampai order 4 ya. Cari sampai turunan ke 4 dan turunan cos itu gampang banget. F tapi Maclaurin A-nya 0 ya. F 0, G 0. Berarti cos X ketika X-nya 0 gitu kan. Berarti sama dengan enggak order ya. Berarti sama dengan cos 0 1 kan. Terus kita hitung lagi G aksen 0 turunan cos apa? Turunan cos min sin ya. Nah, jadi maksudnya nggak langsung diturunin itu kalau misalkan emang susah menurunkan si fungsinya. Jadi kita nah, kalau misalkan dia bentuk fungsinya perkalian, fokus ke fungsi yang atau kita pisah fungsinya. Karena menurunkan satu fungsi lebih gampang daripada menghitung turunan perkalian. Turunan perkalian. Jadi gitu. Sin 0 0 ini aja deh. Segi double aksen 0. Turunan sin apa? Turunan sin cos kan ya. Tapi ada min cos ya. Berarti kan min 1 ya kan. Terus G triple aksen 0. Turunan cos min sin. Min kali min plus. Jadi sin kan ya. Turunan ya sin 0 0 ya. Dan yang terakhir. Turunan sin cos. Balik lagi ya. Dan memang kelihatan polanya ya. Karena balik lagi ke sini. Gitu. Jadi hasilnya gimana? Jadi GX tulis lagi formulanya kalau lupa. G0 tambah G aksen 0X, bahkan mirip sama ini. Tambah G double aksen 0 per 2 faktorial X pangkat 2, tambah, ya lebih banyak aja sih nulisnya. Gitu kan. Keturunan ke N bagi N faktorial. N-nya 4, X pangkat N. Karena A-nya 0 ya. Masukin deh ke, lihat deh nilai 0. Yang nilai 0 ada G aksen, G triple aksen. Ini kita bisa abaikan. Ya kan? Abaikan. Terus ini juga masukin. G 0 berapa? G 0? 1. Oke. 1. Terus ini tambah setengah. G double aksen berapa? Min 1 ya? Ada di pelan-pelan deh. Min 1 per 2 X kuadrat tambah, balik lagi ke 1 ya. 1 per faktor itu 24 X pangkat 4. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Sehingga, ya harusnya ini jangan sama dengan ya. Kira-kira aja ya. Sorry, kira-kira. Atau ya agak susah nulisnya ya, tapi ya udah. Sehingga si polinom Maclaurin order 5-nya, ya P5X-nya, itu adalah ya 1 plus, ya yang ini yang tadi, X plus 1 cos X. X plus 1 dikali yang ini. 1 min setengah X kuadrat plus 1/24 X pangkat 4. Ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kita mulai dari yang punya konstanta dulu. 1. Oke? Yang punya konstanta cuma ini. 1. Yang punya pangkat 1.
Cuman X kali 1, ya kan? Nggak ada yang lain. Yang punya X pangkat 2, cuman ini ya. Ya kan? Nggak ada yang lain kan? Min setengah X kuadrat. Gini deh, cek sama yang sebelumnya. Sama nggak? Sama. Gitu ya. Tapi kan ini kalau cuma turunan kedua mah nggak apa-apa. Tapi kalau turunan kelima, saya akan menghindari yang cara pertama. Karena menurunkan aturan perkalian yang banyak, itu capek. Nah, ya selanjutnya kan jadi pangkat 3, cuma X min setengah X kuadrat ya. Nggak ada yang lain ya, berarti min setengah X pangkat 3 gitu kan. Terus yang punya pangkat 4, cuma ini doang ya. Seper 24, seper 24 X pangkat 4, sama pangkat 5, cuman ini sama ini. Ini P5-nya. Ya, ngerti ya? Jadi kalau misalkan, aduh kok pas misalkan, aduh ordernya kok lumayan tinggi ya. Terus fungsinya perkalian. Lebih baik dipisah. Oke? Ordernya lumayan tinggi itu maksudnya di atas 3 gitu ya. Oke? Kalau 2 3 masih so-so lah. Oke? Tapi saya jamin 2 sampai 3, 2 atau 3 order. Bisa dong ngerjain yang ini. Bahkan kita bisa manfaatin yang tadi. Nih baca, tentukan polinom lain order 2 dari cos 3x. Kemudian gunakan polinom tersebut untuk menghampiri nilai cos 0,3. Lah, tadi kan kita udah punya cos x kan? Enggak sih? Kita udah punya cos x. Ini kan guys, ini cos x kan ya? Nah, kita udah punya cos x. Kita bisa pakai sebenarnya dari yang ini. Iya kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Iya kan? Tinggal dipakai aja kan? Maksudnya kalau misalkan ditanya, misalkan dicarinya cos 3x. Kita cukup cari cos x aja. Kita cukup cari cos x, lalu masukkan ganti x-nya menjadi 3x. Gitu aja kan? Iya kan? Bahkan ini udah order 4 ya. Kok nggak bisa kopas sih? Nah, ya ini dari soal sebelumnya ya. Atau bahkan kamu bisa hitung lagi ya. Gitu. Tapi baiknya dihitung lagi sih. Nah, mungkin kan soalnya buat 2 kali. Ya. Jadi kalau ditanya polinom Maclaurin order 2 dari fx, berarti kita ganti x-nya menjadi 3x. Begitu. Jadi 1 min setengah, atau ya nggak apa-apa deh, tambah min 1/2, x-nya diganti jadi 3x. Gitu aja kan? Gitu. Ya karena ini kan 3x. Terus sama dengan 1, 3 kuadrat kan 9 ya. 3 kuadrat 9, berarti min 9 ya. Min 9/2 x kuadrat. Gitu. Atau kalau mau pakai cara manual, boleh. Boleh nggak Kak, saya turunin 2 kali cos 3x? Sama aja gitu ya. Oke, sama aja. Karena kan ujung-ujungnya kan dikalikan 3. Dikalikan 3 aja 2 kali, jadi 9. Jadi kayak gitu. Ya udah dapat ya PX, P2X-nya. Dan ingat, gunakan polinom tersebut untuk menghampiri nilai cos 0,3. Yang ditanya adalah cos 0,3. Ingat tadi ya, kita bisa menghampiri fx, kita bisa menghampiri fx dengan pnx ya, menghampiri ya. Berarti kita harus cari kaitan ini dengan fx-nya. Fx-nya kan cos 3x. Berarti kita harus jadikan dia tuh cos 3 kali sesuatu. 3 kali berapa? 0,1. Ya kan? Berarti x-nya 0,1. Berarti f 0,1 ini tuh. Iya kan? Ya. Terus ya udah deh, tinggal dihampirin deh. Ini bisa dihampiri oleh f 0,1, bisa dihampiri oleh P2 0,1. Ya tinggal dimasukin aja ya. Tinggal dimasukin aja. Masukin aja 1 kurang 9/2, 0,1 kuadrat 0,01. Iya kan? Sama dengan 1 kurang 9/2 itu kan 4,5. Berarti 0,045. Tinggal dihitung aja secara hati-hati. 0,9
55. Ya kan? Ini jawaban. Ada pertanyaan? Gitu. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, potong aja ya. Oke, sekarang persamaan diferensial. Oke, persamaan diferensial. Mungkin kita jauh bahas soal ini dulu ya. Yang di sini dulu, karena masalah tingkat kesulitan ya. Ini kesulitannya lebih mudah daripada yang 2022. Maksudnya kita kalau mau belajar sesuatu ya dari yang lunak-lunak dulu ya. Jangan langsung dikasih makanan keras, jadi kaget. Nah, gini, persamaan diferensial. Apa yang kamu ketahui tentang persamaan diferensial? Ya, oke. Itu materi UTS ya. Jadi, persamaan diferensial itu adalah persamaan yang melibatkan turunan. Ya, persamaan yang melibatkan turunan. Dan turunan fungsi Y dan ada X-nya ya. Turunan fungsi Y dan ada variabel X-nya. Oke, jadi itu namanya persamaan diferensial. Dan secara khusus, yang kita mau bahas adalah persamaan diferensial orde, you know lah ya, dua. Orde dua berarti kita sampai turunan kedua aja. Kalau sampai turunan ketiga, turunan kedua. Ya kan tadi kan orde n ya, turunan ke n kan. Orde dua berarti sampai turunan ke dua. Nah bentuknya tuh kayak mirip banget sama persamaan pangkat dua, persamaan kuadrat. Cuman x pangkat dua jadi turunan kedua, x pangkat satu jadi turunan ke satu, x pangkat nol alias konstanta jadi turunan ke nol ya, pangkat nol. Ya, jadi kayak kita punya bentuk itu kayak AY double aksen, ya kan? Tambah turunan kedua, tambah kelipatan turunan ke satu, tambah turunan ke nol. Kalau turunan ke nol itu kan berarti nggak diturunin, ya kan? Nanti ini sama dengan suatu fungsi X gitu ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Di sisi kirinya Y, sisi kanannya X gitu ya. Oke, oke. Di sisi kirinya adalah Y dan turunannya, sisi kanan itu adalah fungsi X. Ya. Dan ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah. Di sini ada istilahnya persamaan diferensial homogen. Homogen itu ciri khasnya adalah di ruas kanannya. Kita lihat di ruas kanannya. Kalau di ruas kanannya nol, maka dia kita sebut homogen. Kalau nggak nol, ya bisa bisa nggak nol ya. Kalau nggak nol, kalau tak nol ya tak homogen. Oke? Jadi tak homogen. Nanti PD homogen, solusi umumnya ya, PD homogen itu solusi umumnya berupa ya, solusi umumnya berupa solusi homogen gitu ya. Y sama dengan YH gitu ya. YH itu untuk H itu untuk homogen. Tapi kalau PD tak homogen, solusi umumnya, nah ini lebih ini beda nih sama homogen. Beda, mesti ada perbedaannya. Tapi tetap harus nyari solusi homogen dulu. Itulah alasannya kenapa solusi homogen ini yang paling penting. Karena mau homogen atau tak homogen, harus cari homogen. Gitu. Nah, setelah dapat homogennya, nanti yang membedakan itu di sini ada YP. Apa itu YP? P itu untuk partikular, ya. Solusi partikular tertentu gitu ya. Ini solusi hanya untuk si homogen gitu. Oke, tapi ya karena masalah ini karena UP cukup yang homogen aja yang kita pelajari, ya. Cukup yang homogen ya.
Gitu. Nah, mungkin kita dari yang simpel dulu aja. Kita dari yang simpel dulu. Ya, PD homogen. Tapi kita nggak langsung ke PD homogen order 2. Tapi PD homogen order 1. Kita mulai dari simpel dulu. Kan order 1 itu yang lebih simpel. Ya. Kalau order 1 berarti J double aksennya kita hilangin. Ya. Jadi bentuknya itu kayak BY aksen tambah CJ sama dengan 0 ya. Kan homogen ya. Dengan 0. Atau mungkin lebih bagus lagi bentuknya tuh kayak gini. Bisa nggak kita semuanya bagi B? Bisa kan? Kita semuanya bagi B, berarti kan ada Y aksen. Ya kan? Terus ini pindah ke sisi kanan kan? Berarti kan sesuatu kali Y kan? Ya kan? Nah, kayak gini aja ya. Tulisnya lebih simpel ya. Daripada saya nulisnya min B per C. Min C per B ya. Saya simpel aja. Nah, sekarang saya tanya. Apa yang diturunkan hasilnya? Ya kan Y itu kan fungsi. Ya, Y itu fungsi ya. Y itu fungsi. Y itu fungsi. Y itu fungsi. Fungsi apa ya? Tebak-tebakan ya. Fungsi apa yang diturunkan itu adalah kelipatan dirinya sendiri. Atau fungsi apa yang diturunkan muncul dia lagi. Apa? Fungsi apa yang diturunkan muncul lagi dia. Misalnya, yang contoh yang nggak memenuhi ini, yang nggak memenuhi misalkan contohnya, misalkan X kuadrat. X kuadrat diturunin X kan. X kuadrat sama X kan beda. Misalkan ini ln X. Ln X contohnya apa? Seper X kan. Seper X sama ln X beda. Berarti kan nggak memenuhi. Fungsi yang memenuhi itu adalah, ternyata, ternyata adalah, yang memenuhi itu adalah, ya dipenuhi oleh pangkat. Pangkat itu kan diturunin, muncul lagi dia. Khususnya Y sama dengan pangkat KX gitu. Coba turunin. Tinggal kalikan K. KY jadinya kan ya aksen dikalikan K ini. KX sama dengan KY, iya kan? Coba ya aksen sama dengan K pangkat KX. KY. Itu ya. Ya makanya di sini juga nanti dugaannya sama. Nanti kan hasilnya 0 ya. Maksudnya kan kalau bisa ada yang sama gitu loh biar bisa dicoret. Yang ini dicoret. Yang pangkat 3X-nya yang muncul lagi itu. Oke? Jadi untuk nah maksudnya bahkan kalau untuk solusi umumnya ini kan solusi khusus ya. Kalau untuk solusi umumnya, solusinya ya jangan lupa dikalikan kelipatannya ya. Ini sama dengan C E pangkat KX. Coba aja kamu turunin. Kan tinggal dikalikan K juga kan. Konstantanya ini kan nggak efek. Berarti ya. Tapi kan tetap solusinya kan nggak cuma lu doang. Nggak cuma E pangkat KX doang loh. Bisa 2 E pangkat KX, 4 E pangkat KX, min 9 E pangkat KX. Karena kan tidak berpengaruh ya si C ini. Jadi harus dikalikan konstantanya atau kelipatan. Ya, oke? Nah, lalu kita punya PD homogen order 2. Nah, bentuk umumnya ya kayak gini ya. AY double aksen tambah BY aksen tambah CY sama dengan 0. Gitu kan ya? Nah, sama dugaan kita, oke, dugaan solusi ya, masih dugaan ya. Dugaan solusinya itu adalah eh, ya kita jangan pakai K, kita pakai R aja ya. Ini cuma masalah nama. Pangkat RX. Itu ya, sama kan ya? Ya kan? Biar nanti di sini ada pangkat RX, pangkat RX, pangkat RX, sudah dicoret. Berat. Nah, nanti kan mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena yang kita perlukan di sini adalah kita harus cari R-nya sebenarnya. Kita perlu cari R-nya. Kita perlu cari R-nya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita perlu apa? Y aksen. Oh, cari Y aksen. Turunin aja. Turunin dong si pangkat X. Kalikan R berarti kan ya.
RE pangkat RX. Turunin lagi. Kalau diturunin lagi, berarti kan kalikan R lagi. R kuadrat berarti ya. R kuadrat E pangkat RX. Gitu kan? Silakan masukin. Berarti kan A R kuadrat E pangkat RX tambah B R E pangkat RX tambah C E pangkat RX. Pangkat? Nah, E pangkat RX nggak pernah nol gitu ya. Kan E itu kan 2,7. Bilangan positif, pangkat apapun, positif. Kan pangkat itu kan perkalian terus-menerus. Positif kali positif kali apapun ya, kalikan positif terus ya tetap positif. Jadi bisa coret, berat, berat, berat. Nah, jadinya AR kuadrat tambah BR tambah C. Tahu gak ini namanya apa? Itu yang kita sebut persamaan karakteristik. Kalau kamu masih kan UTS-mu lebih bagus ya. Ini persamaan karakteristik. Nah, ya, ini istilah. Enggaknya tahu gitu ya. Namanya persamaan karakteristik. Walaupun kalau lupa-lupa nggak apa-apa lah. Aduh, saya ingatnya yang RR itu. Oh ya. Ya, artinya kan kita bisa selesaikan R-nya di sini ya kan. Dapat R-nya. Nah, tapi kan di sini namanya persamaan kuadrat bisa aja ada dua nilai R kan ya yang memenuhi, ngerti gak? Berarti kan ada kemungkinan ada dua solusi kan ya. Nah, saya bisa jamin bahwa PD homogen itu pasti ya, kalau PD order 2 pasti punya dua solusi yang berbeda. Order satu pun sama. Kalau order satu punya satu solusi yang berbeda ya. Order satu punya satu solusi yang berbeda. Tapi kalau order 2 punya dua solusi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan uh, jadi kalau misalkan biar untuk saya perumum aja ya. Jadi kalau solusinya ada dua gitu ya. Jika solusinya ada dua gitu ya. Jika solusinya ada dua, jadi jumlahin gitu ya. Sama dikalikan kelipatannya. Karena kan kelipat itu gak berpengaruh. Ya. Kelipatan tidak berpengaruh. Jadi kalau solusinya ada Y sama dengan Y1 dan Y sama dengan Y2, gitu, maka solusi umumnya, maka solusi umumnya, apa kira-kira bisa tebak nggak? Solusi umumnya itu ya Y sama dengan kelipatan ya, kelipatan dari Y1 tambah kelipatan dari Y2 gitu. Pokoknya gitu. Satu kita harus cari Y1 Y2 Y1 Y2. Nanti kita bakal dapat bergantung R-nya. Ya, misalkan ini Y1-nya E pangkat R1X, Y2-nya E pangkat R2. Gitu. Oke, ini berlaku umum ya. Dan ingat Y1 sama Y2 harus berbeda ya. Y1 sama Y2 harus berbeda. Maksudnya nggak boleh sama. Nah, dan persamaan kuadrat itu punya berapa jenis solusi? Ada tiga jenis. Pertama, solusinya yang bilangan real berbeda, bilangan dua, dua akar real berbeda, akar real kembar, sama nggak punya akar. Ya kan? Nah, kita bagi di tiga kasus. Gitu. Jadi kita punya yang pertama itu adalah akar berbeda dulu ya. Akar berbeda. Anggaplah kita dapat nanti R sama dengan R1 sama R sama dengan R2. Gitu kan? Berarti kan nanti kita punya dua solusi. Kita punya dua solusi, Y sama dengan E pangkat R1X gitu kan. E pangkat R1X sama E pangkat R2X gitu kan. Ya kan? Maka solusi umumnya apa? Solusi umumnya IH-nya ya. Y sama dengan IH-nya. Ya IH aja lah saya tulis. Maka solusi umumnya yang untuk homogennya adalah kelipatan dari E pangkat R1X tambah kelipatan, ya bisa beda ini kelipatannya karena bilangan konstanta R2 gitu.
Itu kalau akar berbeda. Kalau akar kembar, kalau akar kembar, itu berarti ya R1 sama R2-nya sama, gitu ya. R1 sama R2-nya sama. Jadi, nah, berarti kan kalau dipikir-pikir, kita ambilnya R1 aja ya. Kalau dipikir-pikir, berarti kan Y sama dengan E pangkat R1X, yang solusi kedua juga Y sama dengan E pangkat R1X. Lah, sama. Nggak bagus ya. Maksudnya, kelipatan sesuatu tambah kelipatan sesuatu. Ya kan, ini kan sama. Tinggal jadi kelipatan sesuatu. Jadi cuma satu doang solusinya kan. Itu nggak baik. Namanya order 2 harus punya dua solusi. Supaya beda, supaya beda nih ya. Yang satu dikalikan X gitu. Ya mungkin saya tulis nih ya satu sama Y2 aja. Ya gitu. Supaya beda yang satu dikalikan X. Itulah kenapa dikalikan X. Ya kalau kamu masih ingat ya, kenapa akar kembar yang satunya dikalikan X? Ya karena biar beda solusinya. Sehingga untuk IH-nya, oh gampang sekali. C1E pangkat R1X tambah C2E pangkat R2X. Nah, begitu. No, kalikan X. Terus R2-nya R1 aja lah ya. Nah, gitu. Oke? Dan satu lagi, dan yang di soal UP 2022 itu pakai yang ini. Yaitu akar kompleks. Ini bisa aja keluar. Maksudnya nggak ada akar real gitu ya. Akar kompleks. Jadi nanti R-nya tuh bakal sama dengan, pokoknya bentuk itu A plus minus eh, I kali B. Gitu ya. Di mana I-nya itu adalah akar min satu ya. Kan ini bukan bilangan real soalnya. Ini imajiner nih, akar min satu kan tidak terdefinisi di bilangan real ya. Dan ini mungkin sementara terima jadi aja gitu ya. Diterima jadi aja. Ya nanti saya jelasin dapatnya dari mana. Atau kalau kamu penasaran kok ini bisa begini sih. Tapi sementara terima jadi aja ya. Jadi nanti di sini YH-nya adalah YH-nya adalah E pangkat bagian real ya, bagian real. Oke. Bagian realnya E pangkat AX dikali, nah yang ini baru kelipatan. Jadi ada E pangkatnya, ada eksponensial. Nah ini bagian trigonometrinya nih. A sin sin. Sekarang bagian, nah ya ini terkait sama imajiner. BX gitu kan, kelipatan sin BX tambah kelipatan cos BX. Nah gitu. Oke, jadi gitu ya. Terima aja ya, karena kepepet. Karena penjelasannya agak panjang. Kenapa bisa begini? Tapi idenya sama sih. Nanti mencari R1 R2-nya sebenarnya. Jadi pangkat. Tapi kan emang nggak masuk akal ya. Pangkat ini gimana ngebayanginnya kan susah. Tapi bisa dilihat sih emang pangkat A plus minus IB X kan A-nya kan bisa dipisah ya kan. Hanya bisa dipisah. Jadi pangkat A X ya. Karena kan dikalikan. Jadi pangkat bagian imajiner. Sorry. Pangkat bagian real kali X tambah kombinasi trigonometrinya. Yang bagian imajiner. Seperti itu. Jadi apa intinya? Cari persamaan karakteristik, cari R-nya, R-nya apa aja, baru selesaikan menurut case-case ini, ketiga case yang ini. Oke, seperti itu. Kita mulai dari sini. Jadi pertama kali, sekali lagi, persamaan karakteristik, selesaikan persamaan karakteristiknya, ini. Oke, ya ini mah gampang sekali ya. Saya langsung kasih aja proses-prosesnya. Nah, sebenarnya lebih hati-hati di sini aja sih, persamaan karakteristik itu tentunya gini aja. Turunan kedua, pangkat 2. Turunan ke satu pangkat 1, turunan ke 0 pangkat 0, ini kan pangkat 0.
pangkat 0. Oke. Jadi di sini lihat, kita cari persamaan karakteristik. Karakteristik. Berarti gimana? Ini jadi R kuadrat min 6 R sama dengan 0. Nah, kita kaliin, faktorin, berarti R min 6 sama dengan 0, R sama dengan 0, R sama dengan 6. Berarti kita punya dua solusi kan ya? Kita punya dua solusi. Solusi pertama adalah E pangkat, yang ini 0x kan ya? Berarti kan E pangkat 0, 1. Terus Y2-nya adalah E pangkat 6x ya, E pangkat 6x, E pangkat 6x. Terus kita kombinasiin. Berarti solusi umumnya adalah Y sama dengan kelipatan Y1, ya C1 kali 1 kan C1 ya, tambah kelipatan Y2. Gitu. Oke? Dan namanya solusi umum ya. Kalau solusi umum itu C1 C2-nya itu bukan bilangan. Nah, dia mintanya solusi khusus. Kalau solusi khusus itu C1 C2-nya sudah bilangan. Ditentukan dari sini. Y0 sama dengan 3, Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, Y0 sama dengan 3 artinya ini kan kayak YX kan ya. YX. Artinya X-nya kita masukin 0 ya. Masukin 0 berarti hasilnya C1 tambah C2 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, ya udah biar sama dengan 3 kan. Terus Y aksen 0. Berarti kita ngitung Y aksen dulu ya. Kita ngitung Y aksen dulu. Kita ngitung Y aksen berarti atau gini aja deh, kayaknya ini kita harus susah sih. Kalau Y aksen ini kan jadi 0 ya. Jadi 0. Terus ini jadi 3 kalikan 6 ya. Ya kan? 6C2, tapi kan pangkat 0 tetap 1. Sama dengan 12. Alhamdulillah dapat C2. C2-nya berapa? 2 kan ini. C2 dapat, C1 juga dapat. Oh, C1 gampang sekali. C1 adalah. Jadi, kita bakal dapat solusi khusus. Ya tinggal diganti aja. Itu aja sih sebenarnya. Y sama dengan 1 tambah 2 pangkat 6 X. Ada pertanyaan? Ya, emang. Nah, ya. Bingung di mana? Bagian sini paling. Oh, akar berbeda sama akar dari yang kita. Oh, beda kan 0 sama 6? Ya udah. Atau PO mau diganti soalnya. Nih, saya ganti soalnya. Misalkan soalnya diganti jadi good question. Good question. Berarti harus pakai rumus ABC. Karena kan susah difaktorin kan ceritanya kan. Nggak ada akar kan ceritanya. Kalau yang akar, ya kalau akar kembar gampang lah ya. Tinggal dikalikan X saja. Si salah satu ini. Eh, Misalkan saya ada soal baru misalkan ya. Misalkan dikasih PD-nya itu adalah, ya selesaikan aja lah. Saya bilang selesaikan. Jadi kita punya, bentar mikir dulu ya. Y double aksen, min 6 Y aksen, ditambah, pikir dulu ya. Hmm, bentar. Enaknya berapa ya? 11 gitu ya, misalkan. Sama dengan 11Y, sorry 11Y. Saya mau ikutin, ya ingat ini bentuknya ya. Bentuknya harus kayak gini ya. CY ya, bukan C doang. Karena kalau ini 11, kalau misalkan ini cuma 11 doang, nggak ada Y-nya, dia tuh jadi tidak homogen. Ngerti guys? Karena kan yang 11 ini bisa ke kanan, jadi ini 11, jadi bukan nol ya, itu maksud saya. Nah, langsung aja persamaan karakteristik. Ya, saya agak singkat tulisnya ya. Oh, mungkin nggak apa-apa lah sekalian ininya deh. Y0 sama Y aksen 0. Y0-nya 3. Nah, kalau misalkan ada Y0 sama Y aksen 0, berarti harus tentuin homogennya ya.
Ada semut ya? Ya, saya di sini. Saya bungkus ini. Nah, oke. Berarti pertama bisa nggak kamu akarin? Atau kamu faktorin? Oh, sorry. Pertama persamaan karakteristik dulu dong ya. Persamaan karakteristik apa? R kuadrat min 6R plus 11 sama dengan 0. Coba pikirin yang dikalikan 11 yang dijumlah min 6. Wah, susah banget kan? Yang dikali 11 jumlah min 6. Paling kan 11 kali 1 ya. Nggak bisa jadi min 6 kan? Berarti mau nggak mau pakai rumus ABC. Bisa pakai rumus ABC. Kalau lupa rumus ABC, yang lebih gampang. Kalau saya sih, aduh saya lupa sih rumus ABC jujur. Bercanda-bercanda. Maksudnya, ya anggap aja saya lupa rumus ABC ya. Bisa pakai kuadrat sempurna juga bisa. Kan kalau ya istilahnya banyak hafal banyak lupa kan. Banyak hafal banyak lupa. Jadi saya mending kuadrat sempurna aja. Saya jadikan R-3 kuadrat. Kenapa R-3 kuadrat? Karena R kuadrat min 6R plus 9 kan. Ada plus 9-nya kan. Tapi kan sini nggak ada plus 9. Kurangi 9 dulu dong. Tapi ini tambah 11. Sama dengan 0. Jangan 11 deh, saya edit ya. 10 aja ya. Tetap aja ya 10 nggak bisa difaktorin ya. Nah, berarti kan jadinya R-3 kuadrat sama dengan, ini kan satu ya. Kalau ke kanan jadi min satu. Gitu kan? Terus diapain? Diakarin. Kalau diakarin, R-3, atau sorry, ya diakarin. Berarti ini akar min satu kan ya. Tapi ini plus minus ya, BTW. Bisa minus kan. Kalau minus di minus satu dikuadratkan positif ya sama aja. Berarti R sama dengan 3 ya kan? Plus minus akar min satu udah akar min satu. I kan tadinya. I kali satu. Ini akan berperan jadi A. Ini berperan jadi B. Nah, lihat lagi tadi rumusnya. Oke. E pangkat bagian real X. Udah gampang ya. E pangkat bagian real X. Jadi langsung ke solusi homogennya adalah karena kali satu. Ini I kan. I kali satu. Kan? Kecuali akar akar min 4. Akar min 4 berarti bukan 4. Akar min kalau akar min atau gini nih soalnya diganti deh. 13 ya. Ya dong. Edit-edit lah. Tapi kan tetap esensinya. Ini min 4. Bukan 4. B-nya bukan 4. B-nya akar 4. Ya dong. Kan plus minus akar min 1 akar 4. Bukan 4 ya. Berarti berarti solusi umumnya itu adalah ingat tadi E pangkat bagian real ya X ditambah kombinasi sin cos bagian imajiner. Nah, itu bisa. Jadi mungkin nah sebenarnya kalau solusi kayaknya solusi umum doang beres sampai sini. Tapi kalau dikasih ini sama ini cari solusi khusus. Ya kayak tadi juga sih sebenarnya. Ya tadi. Tapi di sini kita harus cari y aksen karena susah. Beda sama tadi y aksennya gampang gitu ya. Ini kan y aksennya gampang ya. Tadi kan y aksennya agak sedikit aturan perkalian kan ya. Iya. Pakai aturan perkalian. Gimana formulanya aturan perkalian? U aksen. Ya kan? U aksen. P U aksen P. Oke. Semangat, semangat. U aksen P tambah U. U-nya di kompas. Nah, sekarang P aksen. Oke. Turunan sini itu cos kan ya. Cos, tapi ini ada duanya. Berarti 2A cos 2X. Terus turunan cos itu min sin. Berarti min, tapi ada duanya. Min 2 sin 2X. Nah, tadi kita punya Y0 sama Y nol.
Y0 sama dengan 3, artinya kita masukin X-nya 0, pangkat 0, 1, sin 0, 0, cos 0, 1, ya kan? Berarti 1 kali eh, B ya, 1 kali B dong ya berarti ya? Oh iya, berarti ini kan 0 ya? 0 tambah B kali 1. Berarti harus sama dengan 3. Oh, dapat B-nya 3. Bagus sekali. Nah, sekarang kita mau hitung Y aksen 0 sama dengan 12. Tinggal masukin aja 0 ke sini. Ya, ini 3 kan ya? Ini 3 gitu kan? Kali sin 0, 0 ingat. Sin 0, 0. B-nya masukin aja langsung. Kan B-nya 3. Ya kan? B-nya 3. 3 kali 1 kan ya? Oke. Tambah E pangkat 0, 1. Ya kan? Cos 0 kan 1. Berarti 2A kan di sini. 2A. Terus ini 0 kan ya? Dapat nggak A? Bakal dapat. Begitu. Ya, jadi 2A sama dengan 12 kurang 9 apa? 12 kurang 9, 3 kan ya? Berarti A-nya 3 per 2. Kalau kita udah dapat A sama B-nya, itulah solusi khusus. Ya, nggak solusi khusus itu udah jadi angka ya. Nggak ada konstanta lagi kalau solusi khusus gitu aja. Ya, jadi solusi khususnya, ya yang ini kita tuliskan ya, Y-nya ya. Y sama dengan E pangkat 3X, 3 per 2 sin 2X, tambah 3 cos 2X. Ada pertanyaan? Kalau ini bisa, apalagi ini lebih gampang lagi. Bahkan ini nggak minta khusus ya, umum doang ya. Jadi nggak perlu cari C1, C2. Atau nggak perlu konstantanya biarin aja gitu ya. Ini lebih gampang berarti. Gampang banget. Tapi harus hati-hati persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya apa? Persamaan karakteristiknya. PTW jangan lupa PK ya, persamaan karakteristik manusia ya. Saya doang yang boleh kayak gini. Apa persamaan karakteristiknya? Ingat, turunan kedua, R pangkat 2. Turunan ke 0, ya kan itu turunan ke 0 kan? R pangkat 0, berarti konstanta kan? Ingat, saya tuh, walaupun ini nggak bisa difaktorin, tapi kan lebih enak kuadrat sempurna kan? Atau ya, biasa aja ngerjainnya gitu kan? R kuadrat sama dengan min 4, 9 gitu kan? Berarti kan R sama dengan plus minus akar min 49. Sama dengan plus minus akar min 1 akar 49. Nah, biar kelihatan A sama B-nya ini kan 0 plus minus I kali 7. A-nya 0 ini. Ya dong, ikutin aturannya ya. A plus minus, kan kayak rumus apa? Rumus kecap ya. Rumus ABC ada B kuadrat min 4AC. Min B plus minus kan ya. Kan kayak gitu juga ya, atau masalah rumus ABC. Ya, jadi A-nya 0, B-nya 7. Sehingga solusi umumnya itu adalah pangkat bagian real, ya kan? Terus trigonometri bagian imajiner. Pangkat 0, 1 lah ya. Ya udah, ada pertanyaan. Jadi gampang kan kalau udah paham materinya? Iya. Ya, segini doang caranya beneran. Kalau minta solusi umum gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi emang eh, sebagian soal yang kita bahas ini kebanyakan di materi UTS ya. Tapi nggak apa-apa. Yang lebih baik namanya latihan itu yang lebih baik itu kualitasnya ya. Bukan seberapa banyak kita ngerjain soal, ya kan, lah. Tapi kualitas pengerjaan soal kamu loh yang dipentingin gitu kan. Kalau kata Bruce Lee kan lebih baik satu jurus tapi bermanfaat untuk
bisa untuk melawan semua orang. Daripada banyak jurus, kamu bisa semua jurus tapi nggak 100% jurusnya. Jadi berdalam, iya nggak maksimal, nggak optimal. Kita beberapa soal lagi aja, nomor 6 sama 7. Nah, nanti kan ini kan materi setelah UTS kan, ini di pertemuan berikutnya. Oke, nah tentukan nilai AB agar vektor ini tegak lurus dengan vektor ini dan vektor ini. Oke, ini gimana? Ini gimana? Ini gimana nih? Ya, vektor apa yang tegak lurus dengan kedua vektor lainnya? Atau gini, ada dua vektor. Ada dua vektor nih. Ada dua vektor, ya. Ada dua vektor. Oke, ini sebenarnya kayak gini aja. Ada dua vektor. Misalkan vektornya tuh vektor 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 ini sama vektor ini. Nah, gitu. Oke, ada dua vektor nih. Ada vektor U, ada vektor U sama vektor P. Kira-kira vektor apa yang tegak lurus dengan mereka berdua? Nah, apa vektor yang tegak lurus dengan mereka berdua? Vektor apa yang tegak lurus dengan U dan V? Jadi jawabannya adalah U cross V. Iya, ya ini tegak lurus. Ya, oke sekali lagi. Jadi U cross V itu pasti tegak lurus gitu ya dengan U dan tegak lurus dengan P. Nah, gitu. Itu makna cross product harus tahu. Cross product itu kan vektor ya. Gitu. Gimana cara ngitung cross product? Gimana cara ngitung cross product? Misalkan kita punya vektor U adalah U1, U2, U3. Terus P itu P1, P2, P3. Gimana mencari U cross P? Gimana mencari U cross P, masih ingat? Apa? Lupa. Iya, ini kan bahkan di SMA pun ada sebenarnya kan. Ini mencari determinan matriks 3 kali 3. Baris pertama isinya vektor IJK. Baris kedua isinya vektor U, U1, U2, U3. Baris ketiga isinya ya P. Ini berurutan ya. Jadi kalau, oh, jadi ada sifat U cross V sama V cross U itu beda. Tapi tetap V cross U juga kan tegak lurus dengan U dan V dong. Kan? Ya, dong. Tapi V cross U, nih, negatif dari U cross V. Ya, yang ini adalah P cross U ya. FYI aja. Jadi mau kalau untuk tegak lurus sih mau P cross U sama U cross P sama aja ya. Lanjut lagi. P1, P2, P3. Nah, mencari determinan matriks, jadi kita kayak istilahnya apa? Ya kita I dari I ini ya, kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan I. Ya, kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan I kan. Terus kita hitung determinan matriks ini. Jadinya I dikali, nah langsung aja ya, kan kan kalau menuliskan vektor kan bisa kayak gini. U1I tambah U2J tambah U3K kan ya. Tapi saya tulis dalam kurung siku, gak apa-apa ya. Jadi I kali gitu ya. Jadi bagian I-nya. Nanti kan U2V3 gitu kan. U2V3 kan determinan masih 2 kali 2. U2V3 kurang U3V2. Itu kalau I. Jadi gini aja sih mikirnya. Gitu. Oke.
Terus yang J juga sama. Kalau J kan ditutup nih. Ditutup nih kan. Berarti kita mulai dari U3V1 kan ya. U3V1, ya nggak? Karena kan yang di tengah ditutup. U3V1 min U1V3. Yang Kak juga sama. Kalau Kak nembusnya ke sini. Nah, U1 ya betul ya. U1V2, yang ini ditutup. U1V2 min U2V. Oke, seperti itu ya. Ini adalah cross product atau kali silang ya. Nah, kita bisa jawab nih soal ini. Ya jangan kebalik, bakal salah. Oh, kalau ini kebalik. Oh iya, pas ngitungnya jangan. Tapi kalau ini kebalik gak masalah. Karena kan V cross U sama cross V tetap tegak lurus dengan ini. Kalau ini kebalik ya salah. Ini kan prosedurnya. Oke, kalau sampai kebalik. Nah, jawab. Berarti gimana? Berarti kita cari dulu. Kita misalkan aja U-nya adalah 211 sama V-nya 1-2B gitu ya. Langsung aja lah. U cross V. Berarti U cross V sama dengan, ya maksudnya kalau kamu udah jago, bisa ngebayangin aja gitu. Kalau elemen pertama yang elemen pertama dihapus gitu loh, ya kan? Jadi 1 kali B min 2 gitu kan. Terus kalau elemen kedua ini dihapus, tapi ke berikutnya gitu ya kan? Ke berikutnya 1 kali 1, atau kalau kamu bingung boleh deh, di apa namanya, diginiin boleh, biar kamu nggak kebingungan ya. Barangkali kan susah ngelihatnya ya. Ya kalau udah cepet nggak apa-apa. EJK 211 1 min 2B. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan. Lebih baik pelan tapi bener gitu. Daripada cepet-cepet tapi salah. Jadi sama dengan, ya ini sebenarnya kan kelihatan ya. Nah kan kita salah hitung kan. B kurang minus 2 plus ya. Uh, ya sih. Mending gitu aja sih. Jangan terlalu cepet-cepet. Kadang-kadang kalau kita kecepatan ngitungnya malah salah. Ngerti gak sih? Karena kan otak kita terbatas. Mau disimpan ke mesin kan susah. Terus J berarti kan 1 kali 1 kurang 2 kali B. Ya gitu kan. Terus yang terakhir yang K min 4, yang mana? Yang I, yang bagian I-nya dulu. Kan 1 kali B, B. B kurang minus 2. Kurang minus kan plus. Ya, konsentrasi ya. Kalau J ke sini 1 kali 1 kurang 2B benar. Yang K min 4 kurang 1. Gitu kan? Berarti sama dengan, berarti kan yang 3 kursus itu kan B plus 2, 1 min 2B, min 5 gitu kan? Kok beda sama ini? Nah, yang namanya tegak lurus itu nggak cuma dia doang. Maksudnya bisa aja. Ini kan tegak lurus juga. Ini tegak lurus juga nih. Ya kan? Ini juga kan tegak lurus. Ya kan? Ini tegak lurus. Ya. Nah, apa cirinya? Sejajar kan? Jadi, yang sejajar dengan dia pun disebut tegak lurus lah. Ya kan? Namanya vektor itu kan, supaya tegak lurus itu kan yang kita pedulikan bukan panjangnya, tapi arahnya aja kan. Yang penting itu arahnya. Gitu. Jadi kita perlu cari yang segaris dengan ini. Ya. Nah, karena ini tegak lurus dengan ini, ya dari soal A, vektor A11 itu sejajar gitu. Sejajar dengan yang ini, ya kan? Karena kan tegak lurus ya. Nah, apa ciri dua vektor sejajar? Apa ciri dua vektor yang sejajar? Apa ciri dua vektor yang sejajar? Oh, mungkin sekalian aja deh.
Kalau vektor tegak lurus cirinya gimana? Kalau ciri dua vektor tegak lurus gimana? Mungkin biar sekalian aja ya. Karena ada juga soalnya sih di 2023. Kalau dua vektor tegak lurus itu kalau dot produknya itu nol. Berarti ya, dua vektor tegak lurus kalau dot produknya nol. Kalau vektor sejajar cirinya gimana? Dua vektor sejajar. Oh, menghitung dot produk tahu kan? Menghitung dot produk, menghitung dot produk tahu kan? Gimana menghitung dot produk? Dot produk, nah, buat nih. Jadi kalau kita punya U1 P1 dot U2 U1 U2 dot P1 P2 gimana hasilnya? Menghitung dot produk? Lihat dot produk. Koros kan udah tahu nih, Pak. Wah, dot lebih gampang. Elemen pertama dikalikan, ditambah elemen kedua dikalikan. Ini gitu doang. Enak dong. Enak. Nah, yang lanjut aja. Kalau ada 4, lanjut aja. Ya, gitu ya. Mulai dari yang simpel-simpel aja. Nah, kalau ciri kan ciri vektornya tegak lurus. Ya, ya jadi kalau U dot V sama dengan nol, atau mungkin gini ya, kalau U tegak lurus sama V, kesimpulannya U dot V sama dengan nol, gitu kan ya. Rotasi ya, ini tegak lurus ya. Rotasi tegak lurus. Kalau sejajar, cirinya gimana? Nah, ini sejajar ya. Nah, gini, coba bayangin. Ini misalkan kita punya vektor, sebutlah ini vektor U, ya kan? Ini vektor U. Ini vektor apa? Bisa tebak nggak ini vektor apa? Ini vektor apa? Searah sama U, tapi panjangnya dua kali lipat. Ya kan? Vektor 2 U kan? U. U. Kalau ini vektor apa? Aduh, kecuali. Ini vektor apa nih? Nah, gitu dulu. Ya, gini. Ini vektor apa? Berlawanan arah sama U, tapi panjangnya tiga kali minus tiga. Semua vektornya sejajar nggak? Kalau sejajar, coba cirinya. Saling berkelipatan. Kelipatan berarti. Nah, jadi dua vektor sejajar kalau salah satu vektornya itu adalah kelipatan vektor yang lainnya. Gitu. Dengan syarat kayaknya jangan no ya. Kayaknya jangan no. Kalau kayaknya no nggak bermakna. Gitu. Jelas nggak? Gitu. Sehingga karena mereka sejajar, ya kita bisa jadikan ini min 5. Kalikan min 5 aja ini kan. Biar sama. Gitu. Maka si B plus 2 1 min 2 B min 5 sama dengan, ya kenapa saya ambil min 5? Karena, you know lah. Karena ini yang bisa kita samain ya. Kelipatan ya, kelipatannya kita bisa tentuin. Min 5 A1. Berarti kan ini min 5, min 5A, min 5, min 5 gitu kan. Ya nggak? Tinggal dicocokin aja. Dicocokin. Ya, gampang ya. Jadi bahkan dari yang, jadi kita punya dua persamaan. Mungkin kita dari persamaan yang ini dulu ya. 1 min 2B sama dengan min 5. Dapat nggak B-nya? Dapat. 6 ya kan? Sama dengan 2B. B-nya 3. Terus dari yang elemen pertama, B plus 2, langsung aja B plus 2, B-nya kan 3 ya. 3 plus 2 sama dengan min 5A. Dapat nggak A-nya? Dapat. 5 sama dengan min 5A. A-nya min 1. Alhamdulillah. Dapat A. Jadi intinya apa? Emang materi vektor sih emang sebagian besar. Dan kita nggak tahu sih soal vektor yang keluar seperti apa ya.
Ya, namanya soal, informasinya harus cukup. Nah, nggak bakal nentuin sendiri. Atau masalahnya beda gitu. Ya pokoknya tergantung soal. Soal itu bisa apa aja gitu. Tapi intinya apa ya? Vektor gitu. Kamu harus tahu dot sama cross product. Kamu harus tahu ciri vektor tegak lurus sama sejajar. Hmm. Kalau diganti-ganti ya kita cocokin aja. Misalkan ini diganti jadi 5. Ya berarti jadi min satu aja. Ini. Iya. Kan namanya dua vektor sama itu elemennya sama semua. Ngerti kan? Ya, ya, mau gak mau biar sama ya ini harus min 5 lah. Kan ini K kan sebenarnya. Awalnya kan K. K-nya berapa ya? Biar sama. Ya K-nya min 5. Ya, ikutin situasi dan kondisinya. Seperti itu. Oke, dan tadi apa? Sebenarnya nomor 7 gampang sih. Gak apa-apa lah nangis. Anjir nomor 7 gampang, nomor 8 gampang juga. Nomor 9 gampang juga. Tapi nomor 10 agak susah. Gak apa-apa lah, beresin aja lah. Nanggung lah ya. Udah sholat, sholat apa? Sholat jam 3 namanya? Udah, alhamdulillah. Kalau belum kaget ya. BTW ya, kalau kalau ada ibadah juga bilangin ya. Kalau ada kegiatan. Ini gampang semua jadi gak apa-apa lah ya. 12 aja ya. Gak apa-apa ada overtime. Kalem aja. Menurut saya. Nah, langsung aja kecepatan. Kalau kecepatan itu apa? RT ini namanya posisi. RT ini namanya posisi. Ya, biasanya kayak, ya saya tulisnya dalam dua variabel aja kali ya. Walaupun bisa tiga juga ya. Nah, ada kecepatan. Kecepatan itu apa? Apa hubungan sama posisi? Jadi kecepatan itu notasinya V ya, V untuk velocity, turunan dari posisi. Itu aja. Ya. Artinya kita turunkan aja masing-masing elemen di R. Nah, kan gampang. Gampang banget berarti ini. Nah, nanti bisa juga ditanya percepatan. Kalau percepatan, itu simbolnya A. Kan materi fisika beda. A untuk acceleration. A itu adalah turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Begitu. Ya sama ya. Diintegralin. Iya, udah dinaikin. Integralin. Dari kecepatan ke posisi. Misalkan diketahui kecepatan. Gitu ya, posisi. Satu-satu lah. Ini juga satu-satu turunin satu-satu. Ya, jadi kayak mengintegralkan tapi dua kali. Atau tiga kali, tergantung berapa banyak IJK-nya ya. Jadi kita punya RT, saya tuh lebih sering nulis kayak gini karena lebih simpel aja nulisnya. Ini IJK males. 2 per T, 3T pangkat 4, sin T kan ya. Nah, yang ditanya adalah vektor posisi. Vektor posisi ketahui. Tanya vektor kecepatan saat satu. Berarti kita tentukan dulu vektor kecepatannya. Nah, ini mah gampang banget. Ini kan pangkat min satu ya. Berarti min 2 kan pangkat min satu kurang satu min 2. Berarti ini T kuadrat kan ya. Terus ini 12 ya kan. T pangkat 3 gitu kan. Terus ini tulisin cos. Tapi kalikan P. P cos PT. Gitu. Terus yang ditanya apa? Pada saat satu ya udah P1 berarti tinggal masukin satu. Min 2, 12. Nah, mikir. Cos P berapa? Kan cos 0, 1. 1, 0, min 1. Min 1 ya, berarti min P. Beres. Oke? Gampang banget. Ini juga, aduh ini gampang enggak. Ya, harusnya soal-soal UP kayak gini. Serius. Harusnya soal-soal UP kayak gini. Nah, ini mah DF per DX. Di titik 2,2. Ah, merem ini mah ya. Iya nggak sih? Do F per do X di titik 0,2 turunkan terhadap X. Kan sin X aja turunin ya. Berarti dapat cos kan?
cos X. Di 0,2. Maksudnya X-nya 0, Y-nya 2. Itu kan 2 kuadrat kali cos 0. Cos 0 1. 2 kuadrat 4. Udah ya, tes. Lanjut. Jangan nanya, ini gampang banget. Soal bonus ini. Nah, makanya kebanyakan sih, ya, UP itu nilai-nilainya kebanyakan pada naik gitu ya. Ya kalau nggak naik, ya bisa diturunin. Bener kan? Kan? Makanya dicoba aja gitu ya. Walaupun D itu lulus, sebenarnya kan D itu lulus. Tapi kan seenggaknya kalau bisa naik, kenapa enggak kan ya? Dan nggak turun kan nggak rugi. Gitu. Kalau do Z per do T, nah apa hubungan Z sama T? Nggak tahu. Maksudnya nggak ada hubungan langsungnya Z sama T. Tapi kan hubungannya Z dengan X Y kan? Nah, tadi ada perantara X Y itu. Berarti nah, itu yang kita sebut aturan rantai. Ada rantainya, ada perantara gitu ya. Jadi kita lakukan aturan rantai. Jadi kalau ditanya do Z per do T gitu ya, do Z per do T, nah kan hubungan Z sama T nggak tahu kan? Kita turunkan dulu aja terhadap X sama Y. Turunkan dulu terhadap X dan terhadap Y gitu kan. Tapi kan yang diperlukan apa? Per do T kan? Berarti kan hilangkan do X bagi do T. Nah, gitu kan. Iya, ya. Jadi langsung aja do Z per do X 2XY ya kan? Do X per do T F kan T kan? T kan satu. Tambah do Z per do Y X kuadrat do Y per do T 2T. Nanti XY-nya tinggal diganti sama S sama T. Begitu. Atau mungkin kita pengen fokus aja saat S sama dengan 1 dan T sama dengan 2 ya. Nah, iya maksudnya biar masukin ke X, Y-nya karena kan kita belum X. Saat S1 Y T2 X-nya X-nya 1 kali 2. 2 ya kan? Y-nya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 5. Nah, ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya do Z per do T di titik S sama dengan 1, T sama dengan 2 adalah 2 kali 5 kali 1, ya kan? Tambah 2 kuadrat kali 2 kali 2. Berapa aja ini, Maya? Oke? Seperti itu. 10 sama 11 ini bab terakhir. Bab 13, next time aja lah ya. Seperti itu. Oke? Dicukupkan buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga les hari ini bermanfaat. Kritik saran diperlukan untuk kebaikan. Oke? Thank you. Hari ini kuncinya gimana ya? Iya, saya langsung share sekarang. Sekarang juga. Lihatin aja nih. Mana stop recording? Yes, please.